Hai Wong Finance semuanya. Selamat datang di Podcast Podcast Wong Finance. Gimana kabarnya Powers semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan jumpa lagi bersama saya Bagus. Dan saya hari ini nggak sendiri. Saya ada ditemani oleh Ardia. Halo Powers, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, dia sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mas Bagus gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Oke Powers dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat juga ya Ardia ya. Nah, Amin. kita hari ini mau ngebahas apa nih Ar? Kayaknya kita bahas topik yang cukup menarik ya. Dan kita nih sebagai seorang karyawan profesional tentunya nggak luput dari momen-momen hal ini, yaitu stres hingga mungkin bisa jadi burnout ya Arya. Nah harapannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber kita untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya Ar. Iya Mas Bagus, karena ngomong-ngomong nih tentang sehat nih, kan tadi kita tanya ke Powers ya, pada sehat apa enggak nih? Nah, kesehatan kan enggak cuma kesehatan fisik ya Mas Bagus ya. Betul. Ada kesehatan mental juga. Nah, salah satunya yang mau kita bahas nih Powers, yaitu tentang burnout ya Mas Bagus ya. Karena kesehatan mental burnout itu penting juga ya Mas ya, karena bisa membuat orang menurun nih produktivitasnya, Ya, kemudian demotivasi, bahkan bisa sampai resign ini Mas Bagus. Nah itu yang nggak kita harapkan ya, karena sebenarnya mau itu stres, burnout itu adalah segala sesuatu hal yang bisa kita antisipasi ya. Nah ini kita udah datengin narasumber yang terbaik ya Arya. Terbaik. Kira-kira siapa nih Ar? Yang pasti berkaitan dengan manusia ya Mas ya. Langsung Betul, saja betul. kita sambut Ibu Christina Samosir, Selamat HC datang, Strategic Ibu. and Development Halo Division Head. Powers. Oke, Halo gimana Bagus kabarnya? dan Ardia. Halo, Sehat-sehat. Bu. Alhamdulillah baik. Oke, Ibu di tengah kesibukannya terima kasih ya sudah menyempatkan untuk hadir. Thank you sudah diundang. Kali ini. Oke, nah kita mau ngobrolin tadi kan terkait burnout ya Bu ya. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Kayaknya teman-teman di rumah juga nggak sabar. Ya, karena gini Bu, dewasa ini kan tantangan-tantangan di dunia kerja sangat berbagai macam ya. Apalagi kita lintas generasi dari ya apa boomers gitu ya sampai sekarang Gen Z. Seperti saya, Gen. Iya, Tuh, betul. saya juga Bu ya. Bahkan mungkin Ngaku-ngaku. generasi Alpha ini sudah mulai Masuk. segera masuk ke dunia kerja gitu ya. Sehingga tantangannya yang bervariasi, kita jadi perlu tahu nih sinyal-sinyal apa sih yang menandakan stres itu. Boleh nggak Bu sharing-sharing kepada kita semua ya Bu ya? Boleh dong. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ya yang namanya stres itu seperti apa. Ardia dan Bagus pernah mengalami stres atau tidak? Pernah. Pasti, Bu, pernah. Pasti, Pada Bu. saat kapan? Ardia dulu deh. Kapan mengalami stres? Kalau saya mungkin ketika hidup saya berubah ya Bu ya. Jadi ketika saya punya baby, saya harus adjust lagi dengan rutinitas ya Bu ya. Iya. Bagus, kapan Kalau stres? saya ketika momen saya jadi benalu Bu. Benalu. Maksudnya saya pengangguran. Nah, itu kan saya cuma mengandalkan orang tua nih. Ya, malu ya Bu ya. Jadi saya merasa stres, saya harus segera mendapatkan pekerjaan baru tuh. Nah, saya pernah mengalami momen itu, Bu. Ternyata lebih stres nggak kerja dibandingkan kerja ya? Iya. Betul banget, Oke. Bu. Oke, jadi jawaban dari Ardia dan Bagus sebenarnya mirip. Stres itu terjadi pada saat terjadi perubahan signifikan di dalam hidup kita. Oke. Setiap ada perubahan itu pasti ada stres. Stres itu wajar atau tidak sih? Wajar aja. Stres itu buruk atau tidak sih? Tidak selalu buruk. Ingat ya, tidak selalu buruk. Kita selalu berpikir, aduh stres nih, udah asumsinya kalau stres itu selalu negatif. Padahal tidak selalu buruk. Contoh apa stres yang tidak buruk? Stres yang baik itu apa? Contoh misalnya, Ardia dan Bagus pernah nggak saya minta atau atasannya minta presentasi? Pernah. Stres nggak? Stres. Stres, nyiapin materinya, Betul. belum lagi nanti pas presentasinya juga takut ditanya, takut salah. Stres nggak? Stres Stres. juga, Bu. Tapi pada saat sudah disiapkan materinya, lalu presentasi, lalu hasilnya selesai, sudah selesai nih ya. Hasilnya ya nggak terlalu oke, tapi ya sosok lah, masih oke lah, nggak diomelin misalnya gitu. Terjadi stres di awal, tapi setelah selesai lega nggak? Lega. Lega. Oke, lega. Ada yang improve nggak di situ?
Ada. Yang improve adalah kompetensinya. Sehingga stresnya itu menjadi stres yang baik atau tidak? Menjadi Baik. Jadi tidak semua stres itu buruk ya. Nah itu dulu, harus dipahami dulu. Jadi stres itu terjadi karena terjadi perubahan di dalam hidup kita dan tidak selalu stres itu buruk. Oke, Oke. Menarik nih ya Powers ya, harus diingat nih ya, ada stres yang baik dan stres, tidak semua stres itu buruk ya, ada stres yang bisa berdampak kebaikan juga untuk kita. Dalam kondisi apa sih Bu stres itu harus diperhatikan lebih karena itu sudah menjurus ke sesuatu yang mungkin tidak baik untuk kita begitu. Atau tadi bagus udah spill katanya ada burnout ya. Betul. Ya, oke. Kita mau coba bedakan dulu. Ada yang namanya capek, ada yang namanya stres, ada yang namanya burnout. Kalau capek itu kayak misalnya kita dapat kerjaan harus lembur-lembur, ngerjain sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Kurang tidur itu namanya capek ya. Kalau marketing di lapangan misalnya dapat aplikasi konsumennya jauh dari satu tempat ke tempat lain, surveinya jauh naik motor gitu panas-panasan, capek nggak? Capek. Tapi ternyata dua-duanya berhasil nih join jadi customernya WOM. Ada hasil ya? Ada hasil. Kemudian malamnya kita istirahat, tidur, besok paginya bangun, ya udah seger lagi gitu. Itu namanya cuma capek. Kalau pada saat kita menjalaninya kita berpikir kadang gini, aduh kerja kok gini amat ya gitu ya, capek banget sih kerja kayak gini amat ya, sering kita ngomong kayak begitu ya gitu ya. Tapi besok paginya kita bangun tidur udah biasa lagi dan kerja lagi, ya itu cuma capek. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya stres. Stres tadi yang tadi saya cerita ya di awal ya, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, perubahan signifikan. Stres itu sebenarnya balik lagi ya, tadi saya mau coba analogikan begini. Saya coba analogikan stres itu ke olahraga deh, karena saya suka olahraga ya. Contoh ya, pada saat Bagus suka olahraga nggak? Suka sih Bu sebenarnya. Olahraganya apa? Ya akhir-akhir ini sih jalan aja. Oh Bu. jalan. Karena Oke. berat ya. Saya kasih contoh orang lari ya. Boleh. Orang lari. Lari awalnya sekali orang lari mungkin 100 meter, 200 meter udah capek banget gitu ya. Tapi tubuh itu, otot kita, tubuhnya mengalami stres pada saat berlari gitu ya. Kemudian tapi terus dilatih. Lalu kita lakukan recovery, misalnya istirahat. Kalau orang-orang yang olahraga tuh cara istirahatnya gimana? Tidur cukup dan makan yang bergizi, ya bukan micin ya gitu ya. Nanti kalau dilatih terus-menerus, dia bisa menjadi larinya 1 kilometer, 2 kilometer, 3 dan seterusnya. Artinya pada saat tubuhnya mengalami stres, tapi dia mampu untuk melakukan recovery terhadap stresnya tadi, kemampuannya meningkat. Sama seperti kita bekerja. Kita mengalami stres nggak di tempat bekerja? Wajar aja, seperti tadi yang contoh presentasi. Tapi pada saat kita mampu merecovery stres kita, terjadi improvement kompetensi, terjadi improvement cara bekerja, gitu ya. Jadi stres nggak apa-apa ya berarti ya. Apa sih? Nggak negatif loh ternyata ya. Stres itu nggak negatif ya ternyata ya. Nah tapi ada tadi Bagus sudah mention ada istilah burnout. Nah burnout itu apa? Jika kita mengalami stres yang berkepanjangan, nggak ada solusinya, nggak tahu bagaimana cara mengatasinya, kemudian kita jadi bingung, harus ngerjain apa dulu ya? Aduh kok kayaknya banyak banget yang saya nggak tahu ngerjain apa dulu, misalnya contoh ya begitu ya. Terus sudah muncul jadi nggak enak badan, sakit-sakit semua badannya itu secara fisik ya, atau kalau secara emosional tuh jadi gampang marah, baper-baperan. Nah itu hati-hati itu. Mungkin udah sampai di tahap burnout. Pernah nggak merasakan yang seperti itu? Kayaknya sih pernah ya Bu. Pernah juga ya? Pernah juga Bu. Ternyata pernah juga ya? Ya cuman alhamdulillah Jerawatan. sudah. Betul. Nah, pernah itu Bu, pernah sampai jerawatan. Sampai jerawatan gitu ya, kayaknya pinggang tuh kayak nggak bersahabat gitu ya kalau udah orang tua biasanya begitu. Nah mungkin
mungkin itu bisa jadi tanda-tanda burnout. Selain tadi ya, mudah marah. Kayaknya orang teman kita ngomong biasa aja kita udah baper, disangka dia lagi nyindir-nyindir kita. Padahal enggak loh. Cuman kitanya aja yang baper karena mungkin terlalu banyak yang dipikirkan, stres berkepanjangan sehingga burnout. Ya, jadi pikirannya teralihkan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, itu kan tadi Ibu menjelaskan capek, stres dan burnout, dan yang mana sebenarnya burnout ini adalah hal yang memang harusnya kita hindari Bu ya. Sebagaimana mungkin kita tidak sampai di sana. Jadi dalam kondisi stres ini kalau memang ini mungkin akan sampai ke burnout, kita udah antisipasi dulu gitu ya. Iya. Kadang memang ya di dalam perjalanan pekerjaan kita ada hal-hal yang kita tidak bisa antisipasi. Kadang memang kita bisa, ada yang bisa kita antisipasi, tapi ada juga yang tidak bisa kita antisipasi sampai burnout itu timbul dengan sendirinya. Karena mungkin nih dapat kerjaan dari atasan, deadline-nya semuanya mepet banyak sekali, atau target saya nggak tercapai nih bulan ini, diomel-omelin terus sama atasan. Kalau istilahnya teman-teman kita di cabang atau di lapangan, di-docking terus sama atasan, nggak selesai-selesai, tapi targetnya nggak tercapai juga, akhirnya overwhelm, kecapean, stres sampai dengan burnout, begitu ya. Nah, burnout itu yang saya pahami dan saya baca di beberapa literatur ya, bukan untuk dihindari. Karena kita nggak mungkin bisa menghindari kondisi-kondisi seperti itu dalam bekerja. Tadi bagus cerita ya, lebih capek, nggak kerja ternyata. Jadi kalau burnout jangan buru-buru berpikir, aduh mau resign aja deh gitu. Percayalah hari gini lebih susah cari kerja, lebih stres cari kerja dibanding kita kerja. Kalau kata anak zaman sekarang indis ekonomi. Indis ekonomi. Jangan resign dulu. Jangan resign dulu, jangan buru-buru, udah tahan dulu. Nah, kita coba atasi burnout-nya ya. Tuh. Tahan dulu ya, gitu ya. Karena cari kerja aja susah. Belum lagi kalau di rumah aja juga susah, nggak punya uang kan? Betul banget Bu. Iya nggak? Lebih baik capek dimarah-marahin, lebih baik capek dikejar target, tapi jelas tanggal 25 kita dapat transferan. Iya. Bentar lagi kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau habis capek bisa healing, Bu. Nah, itu. Duitnya bisa buat pakai healing. Iya. Ya, jadi tadi ya, burnout itu bukan untuk dihindari. Terus gimana nih cara-caranya mengatasi burnout gitu kan ya, mungkin ya? Ya, mungkin penyebabnya dulu deh. Oh, penyebabnya. Penyebab Oke, boleh. Sebelum cara-caranya ya, penyebabnya. Sebenarnya banyak faktor sih. Jadi tadi kita mungkin sudah ada mention juga gini. Terjadi burnout karena kebanyakan yang harus dilakukan, kemudian target nggak tercapai gitu ya. Overload seperti itu ya. Overload. Nah, sebenarnya overload itu terjadi pada saat kita kekurangan resources. Resources itu dalam arti begini. Resources itu bisa berasal dari organisasi, artinya perusahaan kita, bisa dari secara personal resources. Kalau resources organisasi itu contoh misalnya atasan, lingkungan kerja, ya. Fasilitas kerja, coba deh kalian tuh misalnya kita disuruh mengolah data, tapi laptopnya error lemot-lemot, stres nggak? Stres. Terus udah gitu, atasan minta besok dikirim jam 8 pagi, ini kondisi udah jam 10 malam, bukan cuma stres, burnout yang ada, otaknya sampai panas, ini gimana ya caranya, ini loadingnya masih lama gitu ya. Fasilitas itu salah satu alat penunjang untuk supaya karyawan tidak burnout juga dalam bekerja gitu ya. Tadi bicara atasan, lingkungan kerja ini termasuk dengan rekan kerja, ada yang toksik atau tidak gitu ya. Toxic community ya, anak zaman sekarang toksik tuh gitu ya. Tadi apa, fasilitas kantor, atasan, lingkungan kerja, termasuk juga budaya kerja. Misalnya contoh, saya nggak kepengen melakukan tindakan-tindakan yang di luar integritas.
Tapi teman-teman saya di kantor cabang saya melakukan fraud. Fraud berjemaah, contoh misalnya ya, contoh. Saya nggak mau nih melakukan. Tapi saya ngelihat setiap hari mereka melakukan itu, saya nggak mau melakukan itu, tapi kalau saya nggak ikut di situ, saya akan habis juga di cabang ini. Burnout nggak? Burnout, Sih. karena bertentangan dengan value pribadi. Ya, itu salah satu penyebab juga. Nanti kita akan bahas ya gimana cara mengatasinya. Ada lagi burnout. Burnout tadi kita bicara overload. Bisa jadi karena atasan harusnya ngasihnya 2 kerjaan deh. Tapi langsung brek kasih 5 kerjaan tanpa melihat kemampuan dari timnya. Timnya. Oke. Akhirnya pada saat seperti karet yang di stretch, putus nggak? Putus. Seorang atasan yang benar nih, hai para leader, ya, antara memberikan pekerjaan menyesuaikan dengan kompetensi timnya atau developlah timnya supaya kompetensinya bisa lebih baik. Karena nih ya kalian nih kita lah gitu, aduh overload nih kerjaan. Overload itu kita rasakan pada saat kompetensi kita sebenarnya di bawah pekerjaan kita. Jadi juga jangan selalu menyalahkan atasan pada saat overload pekerjaan. Bisa jadi karena kita itu kurang mengasah kompetensi. Ya. Artinya kita harus berpikir, oke, saya merasa overload berarti ada kemampuan saya atau skill saya yang belum memenuhi standar pekerjaan saya. Oke. Jadi ada dua sisi ya. Iya. Ya, jangan selalu, oh ini atasan nih, oh ini nggak benar. Lihat dulu juga diri sendiri. Ini selain tadi saya bilang atasannya juga harus lihat kondisi timnya ya. Tapi tim kita sebagai tim, saya juga masih karyawan di sini. Artinya kita juga harus lihat, kok saya merasa nggak mampu ya mengerjakan. Oh berarti saya masih punya kekurangan nih. Oke, kita asah yuk skill kita. Hari ini WOM sediakan banyak sekali training. Betul. Ya kan? Mengasah kompetensi bisa dengan cara training, bisa sharing dengan atasan, bisa minta di coaching sama atau di mentoring dengan expert yang ada di Home Finance gitu ya. Iya, betul. Banyak cara. Gitu. Nah, itu kurang lebih penyebabnya biasanya seperti itu Bagus dan Ardia. Jadi burnout itu tidak selalu pekerjaannya berat ya Bu, tapi juga bisa dari kompetensi kita dan cara kita menjalani pekerjaannya. Betul. Bisa jadi juga gini. Ada satu pekerjaan, nih misalnya contoh Ardia sama Bagus sama nih kerjaannya. Buat Ardia kerjaan itu biasa aja, nggak berat. Tapi buat Bagus bisa, aduh berat banget gitu. Iya. Berarti memang Bagus harus Meningkatkan kompetensinya. Sesederhana itu. Jadi sadar diri itu juga penting ya supaya kita nggak burn out ya. Iya, Ya, betul. sadar diri itu juga penting. Oke. Menarik ya Arya. Tapi dirimu sekarang lagi burnout nggak nih Ardia nih? Sekarang sih enggak. Alhamdulillah ya. Sekarang sih Oh, enggak. syukurlah. Tapi pernah. Pernah Tapi ya. pernah, tapi Pernah ya? sekarang enggak. Oke, kan tadi udah ditanya sama Bu Iya, Kris ya. ditanya sama Bu Kris dulu nih. Kita juga pernah. Nah, kira-kira gimana teman-teman Powers di rumah? Apakah sekarang sebenarnya teman-teman lagi capek, Capek aja. Capek aja. Ya. stres, atau Atau burnout? burnout. Ya, tadi kita juga sudah di-share oleh Bu Kris bagaimana atau penyebab-penyebab sih yang menyebabkan kita burnout gitu ya. Nah, itu coba kita review sebelum nanti ada juga kita akan bahas bagaimana cara menanganinya ya, Ardia ya. Oke, nah kalau misalkan Bu kita sedang dalam kondisi burnout itu, apa yang harus kita lakukan? Oke. Tadi kenali dulu ya. Tuh, Kenali dulu. Kenali Capek aja. Ya kalau capek aja ya udah istirahat aja gitu ya. Stres atau burnout. Itu dulu ya. Kenali dulu deh. Sadar diri dulu. Kalau bahasanya Ardia tuh mindful dulu gitu ya, Ardia mindful ya. Yang nggak tahu mindful, ayo lihat di Google gitu Ya. di Gemini. Ya, Bu, pause dulu, Di-pause kemudian dulu. googling ya. Iya. Ya, sadari dulu kita itu di posisi yang mana. Jadi nggak usah buru-buru. Pokoknya saya mau resign deh gitu.
Aduh jangan deh, pokoknya jangan buru-buru ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu kita itu sebenarnya ada di mana gitu ya. Kalau misalnya tadi tanda-tandanya burnout gitu ya. Ya. Kondisi kita itu harus kita pahami, misalnya kita burnout itu biasanya ada tanda-tanda tadi fisik atau mental. Kalau fisik, kita biasanya tadi ya kayak sakit kepala. Misalnya nih ya, sering terjadi sakit kepala dan GERD, tapi nggak cuma 2 hari, bisa 2 minggu, bisa sebulan nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat juga nggak sembuh-sembuh. Nah itu hati-hati ya, itu biasanya tanda-tanda burnout. Karena udah mengganggu kita secara physically gitu. Atau tadi yang saya bilang emosional, sedikit-sedikit marah, baper, kayak mudah tersinggung gitu ya. Nah, artinya kan kalau kita sudah tahu kita ini burnout tadi, please teman-teman semua powers, jangan buru-buru resign. Tapi fokus untuk mencari solusi. Ya, fokus cari solusinya. Sebelum cari solusinya, kita harus kenali dulu akar masalahnya apa. Kenapa sih saya bisa burnout? Apa sih masalah saya? Kalau kita bicara, kita persempit, bicara dalam konteks pekerjaan dulu ya, gitu ya. Karena kan burnout itu juga bisa macam-macam gitu ya. Kita cari tahu dulu nih, wah saya ini stres atau burnout itu karena atasan saya sih sebenarnya. Atasan saya itu parah banget deh, ngasih kerjaan itu belum selesai yang satu udah kasih yang lain, misalnya contoh. Atau misalnya atasan saya itu parah banget deh, target saya itu tiap bulan naik, misalnya contoh seperti itu ya. Lalu kalau punya atasan yang seperti itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, seringkali anak zaman now nunggu dipanggil dulu sama atasannya baru mau ngomong. Atau bahkan dipanggil sama atasannya pun belum tentu mau ngomong. Benar nggak? Betul. Ya betul. Ya, kamu gimana? Baik-baik Bu. Ada masalah nggak? Nggak Bu. Tapi di belakang ngedumel. Mana sih Bu Christine? Gitu ya. Nah, itu budaya yang sebenarnya harus dirubah juga. Keterbukaan, berani bicara. Tapi bukan dalam konteks complaining yang tidak sehat ya, artinya kan kita bisa berdiskusi bottom up lah ya, jangan harus selalu harus dipanggil, tapi kita juga bisa datang ke atasan dan mengajak diskusi. Inisiatif Bu ya. Inisiatif, ajak diskusi. Mungkin target tidak dikurangi, tapi berdiskusi bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut, itu kan lebih penting ya. Ya, betul. Daripada kita stres sendiri, pusing sendiri, nggak dapat targetnya, nggak ngerti lagi harus bagaimana. Tapi kalau ditanya atasan, siap Pak, baik Pak. People pleaser. Ya. People pleaser ya kalau sekarang ya. Ya, kenapa nggak ajak diskusi sih atasannya? Cari solusi sama-sama, gitu ya. Nah, tapi terjadi begini, atasan saya juga nggak oke Bu, atasan saya juga nggak ngerti caranya menyelesaikan masalah saya. Sering terjadi ya, Mas Bagus ya di dunia kerja tuh. Iya, saya ngomong sama atasan saya ujungnya nggak ada solusi Bu, malah nanti saya diomelin, disalah-salahin. Misalnya contoh ya, mudah-mudahan nggak ada ya di atasan-atasan WOM, nggak begitu mudah-mudahan. Lalu bagaimana kalau kondisi seperti itu? Nah, memang terkadang kita kan harus cari cara ya. Nah, kebetulan kan di WOM ini kita punya banyak peers nggak sih? Ya, bisa tanya peers kita yang mungkin sudah lebih expert. Dia capai target, kok saya nggak tanya sama dia aja ya, siapa tahu apa yang dia lakukan bisa saya lakukan juga. Aduh saya nggak bisa ngolah ini, gimana ya cara VLOOKUP, pivot ini. Oh ya saya tanya deh, teman saya tuh kayaknya jago G-Sheet, jago Excel. Saya mau tanya deh gimana caranya supaya saya bisa kerja lebih baik. Tuh teman saya kayaknya bisa deh bikin dashboard pakai Looker Studio. Saya mau belajar gitu. Ya kan? Okay. Harus ada inisiatif untuk mau
mencari solusi dari permasalahan kita. Oke. Gitu. Berarti memang kita harus sadar diri dulu ya, Powers ya, kenalin kita sebenarnya apa dan yang kita butuhkan itu apa untuk menyelesaikan masalah kita gitu, entah dari recovery atau dari one on one dengan atasan untuk menyampaikan ya permasalahan kita, atau bisa konsultasi dengan peers yang lebih ahli gitu tadi ya Mas Bagus dan Betul. Iya. Naya. Ada satu lagi. Saya pernah mengalami burnout karena merasa pekerjaan yang datang itu terlalu banyak. Dan saya bingung gitu, mau nyelesain yang mana dulu ya gitu ya. Sederhananya apa yang harus dilakukan? Konfirmasi lah ke atasan mana yang harus dilakukan dulu, mungkin salah satunya Oke. itu ya Bu ya. Oke. Atau di sisi lain kalau memang kita sudah tahu nih informasi deadline-nya, berarti kita yang tentukan prioritasnya Iya. gitu ya. Nah, Prioritas. kalau banyak yang harus dilakukan, buat dulu to-do list-nya. Nih orang-orang suka males bikin to-do list ya. Ya, Padahal setiap pagi kita sebelum memulai kerja, tulis di agenda kita, tulis di catatan kita, hari ini saya harus lakukan apa. Buat to-do list-nya. Mau banyak 2 lembar, 3 lembar nggak apa-apa, buat dulu semuanya to-do list. Kemudian kita lihat mana yang prioritas, mana yang deadline. Ya. Waduh, sama-sama nih deadline deket-deket. Oke, tadi tanya ke atasan, Pak, Bu, kira-kira ini mana dulu ya Pak? Oh, dua-duanya. Boleh nggak Pak? Kalau yang ini jam 9, yang ini jam 12. Oke, ya udah. oke. Ya, jadi ada skala prioritas yang kita bisa berikan. Satu lagi. Burnout. Tadi kita bicara atasan, kita bicara to-do list. Satu lagi sih menurut saya penting juga ya. Jangan kerja doang hidupnya. Punya hobi. Punya hobi. So, Punya hal lain yang dikerjakan supaya dopaminnya naik, happy, datang ke tempat kerja bisa senyum lagi. Kamu Ya. hobinya apa? nah itu sebenarnya Bu, salah satu yang dulu waktu saya burnout itu saya kembali ke hobi, karena waktu SMK dan kuliah ini saya menekuni bela diri gitu ya. Alhasil Gak gitu ya, nyangka. nggak nyangka ya dengan perut yang seperti ini gitu ya. Nah, dulu Pada saya pernah masanya. menekuni ya di masanya. Iya, Saya iya. pernah kurus ya. Nah, itu akhirnya ya udah yang saya lakukan adalah karena terakhir itu di perkuliahan atau di kampus dan saya termasuk ikut di organisasinya, alhasil ya saya ikut datang aja ke sana. Nggak apa-apa sih gabung sama anak-anak muda ya supaya kita lebih muda juga gitu ya Bu Amin. ya. Nah itu sih mencari yang menyenangkan diri kita gitu ya. Oke. Karena ya memang benar tadi yang Ibu sampaikan, kita harus mencari segala sesuatu atau hobi itu untuk meningkatkan kadar dopamin atau level happy kita sehingga Ya. burnoutnya yang jadi turun gitu Bu ya. Betul, ya apalah itu ya nonton drakor. Boleh. Ya nggak apa-apa. Tapi lakukan itu di hari Sabtu, nonton drakor sampai dini hari, sampai subuh. Minggunya tidur seharian. Nggak bisa. Jangan juga ya Bu ya. Oke. Surga ya. Ya, nah, Iya, Drakor lakukan subuh. hobi ya. Jadi apapun itu, terserah. Cari yang kalian suka, cari yang kita suka. Olahraga, nyanyi. Nyanyi itu katanya kalau kita bernyanyi melepas stres juga loh. Apalagi kalau nyanyinya bisa teriak-teriak di kamar mandi. walaupun suaranya ya udahlah buat kita aja gitu ya. Oke, menarik Bu, karena berarti kan kalau tadi saya coba tarik garisnya, salah satunya adalah komunikasi yang penting ya, transparansi, komunikasi dengan rekan kerja, atasan, yang mana ini juga sesuai dengan arti kita ya, speak up, Oh, berani ngomong nih, gitu ya. Iya betul. Properti. Ya, berani speak up ke atasan. Oh, Speak kalau out. saya, Bu, Pak, saya lagi ada masalah nih, apa yang harus saya lakukan? Atau sekedar tadi, Bu, Pak, ini ada 2 pekerjaan, Bapak katanya harus menyelesaikan, mana yang harus dulu? Gitu Bu ya. Nah, ini saya juga jadi ingat nih Mas Bagus. Kita pernah Iya. nih podcast tentang inclusive leadership. Oke. Dulu kalau saya ingat ya, kita juga membahas salah satu dari ciri-ciri inclusive leader adalah leader itu bisa berempati dengan timnya ya Mas Bagus. Kalau tadi Bu Kristina bilang
dia bisa mendengarkan timnya, kemudian mengetahui load kerja dan kompetensi timnya. Jadi dia bisa handle burnout dari timnya tersebut. Tapi juga jangan lupa ya, timnya juga jangan jadi keenakan ya, istilahnya begitu ya Bu Christina ya. Tetap biarpun mungkin leader kita baik gitu ya, leader kita perhatian, tapi juga diingat kita masih harus kerja. Iya. Gitu Dua kali. sisi ya, Ali. Iya, dua sisi ya. Kita Oke. juga harus bisa menyelesaikan burnout kita sendiri itu dan cari-cari solusi bagaimana mengatasi burnout kita seperti yang tadi sudah dibicarakan Bu Christina gitu ya Mas Ya. Bagus ya. Oke. Boleh nggak Bu sharing-sharing terkait inclusive leader Iya, yang kita tadi? ngobrol bentar mungkin Mm-mm. ya Mas Bagus ya. Apakah betul Bu tadi yang saya bilang ya Bu ya? Betul banget. Jadi buat para leader ya, saya berdam dulu ya. Kalau ngomongin leadership itu agak berat sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bicara leader ya, sebenarnya ini buat para leader di Wom Finance, gak usah mikir yang berat-berat ya. Sebenarnya kalau leader itu penting sekali punya 4 hal dulu aja gitu ya. 4 poin. Ini sebenarnya ada teorinya, saya lupa namanya, Lutan teori atau apa gitu ya. Kita singkat dengan HERO. Oke, hero. HERO ya, hero, HERO gitu ya. Hanya apa? Hope. Leader itu harus bisa memberikan hope kepada timnya, memberikan ekspektasi kepada timnya, harus punya tujuan, harus punya visi misi, ya kalau bahasa beratnya visi misi lah. Tapi intinya kalau kita sebagai leader, kita harus mengerti kita mau bawa tim kita kemana, apa hal yang mau kita tuju, dan kita bangun hope-nya. Sehingga tim kita juga punya hope dalam bekerja, punya arah dalam bekerja. Ya, Oke. hope. Yang kedua, E ya tadi ya, hero, E. E ini bicara efficacy. Efficacy itu bicara membangun kepercayaan diri. Kalau jadi leader, tiap-tiap datang ke kantor bikin anak buahnya down, tidak termotivasi, yang ada ini diomel-omelin doang, bodoh kamu ya, nah gitu ya. Yang ada nggak percaya diri anak-anaknya. Betul. Begitu tim kita nggak percaya diri, otomatis mindsetnya atau cara berpikirnya juga akan, aduh saya nggak bisa nih mencapai target ini. Tugas kita sebagai leader memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa hope tadi bisa kita capai loh bersama-sama. Ya kan? Sudah dibangun, harus bangun juga kepercayaan diri timnya. R, resilience. Resilience itu bagaimana kita juga sebagai atasan membuat tim kita tangguh, kuat, apalagi kerja di Wom, nggak bisa menye-menye. Harus punya resilience, harus punya ketangguhan, segala macam tantangan kita harus hadapi. Tadi saya cerita di awal ya, sebagai leader kita harus mengerti juga gitu. Kalau kita stretch, tarik kencang, yang ada putus, resign. Iya. Tapi kalau mau kasih tanggung jawab, mau kasih beban, kalau kita good leader, kita tahu nih kemampuan, kompetensinya di level 3. Kasih 3 dulu. Tapi nggak nyampe berapa hari, kita tambahin sedikit-sedikit. Dia akan terbiasa kan mengerjakan itu. Nggak terasa ternyata udah dikasih 10 kerjaannya. Membangun resilience itu jangan di stretch, tapi dikasih pelan-pelan sampai nambah banyak. Sehingga kita tuh nggak terasa ternyata tuh, saya ternyata bekerja di Wom tuh udah banyak sekali hal yang saya ketahui, udah banyak sekali hal yang saya pelajari. Yang tadi awalnya saya cuma dapat target konsumen 3 tuh jadi sekarang udah bisa 25, let's say begitu ya. Tapi ternyata ada progres. Nah terakhir, optimis. Jadi atasan, kalau bicara ke anak buahnya begini ke timnya, aduh saya juga pusing nih, atasan saya ngasih kerjaan banyak banget, saya juga pusing. Ya gimana nggak anak buahnya juga pusing, lihat atasannya pusing gitu ya. Ya bangun optimisme bahwa oke, kita punya hope ini, kamu bisa, kita kerjakan sama-sama, kita yakin kita pasti bisa. Jadi nggak usah
nggak usah deh jadi leader mikir yang berat-berat, coba deh 4 hal ini. Kan bangun hope, bangun kepercayaan diri, efikasi, bangun resilience timnya, ketangguhan timnya, dan optimis. Jadi inclusive leader. Oke. 4 Wah. kata kunci ya Arya. Iya, hero. Hero, Banget gampang ya kan nih. ingatnya. Betul. Nah, ini buat para power semua yang menjadi seorang leader atau mungkin yang pengen segera menjadi seorang leader ya Bu ya. Jadi bekal di awal ya. Iya, kita pun jadi refleksi diri juga ya, Mas Bagus ya. Betul. Nah, tapi ini ya Bu Christina, kita kan tidak bisa mengharapkan semua leader itu sudah berada dalam kondisi ideal. Meskipun kita inginnya ya para leaders di WOM tuh sudah punya nih hero tadi nih. Betul. Nah, kalau misalkan nih Bu Christina ada seorang leader, kalau misalkan kita memiliki seorang leader yang mungkin dia bossy gitu ya, kan ada istilahnya seorang leader tuh harus menjadi leader, bukan hanya bos gitu. Kalau misalkan kita punya leader yang bossy, lalu micromanage, emosian, atau mungkin kata anak zaman sekarang tadi ya toxic. Nah, itu Toxic bagaimana leader. tuh Bu? Cara Leadernya kita dibilang sebagai toxic ya, toxic leader ya. Ya karena zaman now memang sangat mudah bagi teman-teman zaman now untuk melabelin ya. mengekspresikan, iya, mengekspresikan. mengekspresikan Iya, saya paham. perasaan. Anak-anak Gen Z sekarang orang tuanya aja jadi bilang toxic. Mama ini toxic ya. Pengaruh medsos juga ya Bu ya. Oke, tadi micromanage ya. Inilah teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna, Betul. tidak ada atasan yang sempurna. Kita pun sebagai tim, sebagai karyawan, tadi sadar diri ya, Betul. kita pun tidak sempurna. Itu kita harus paham dulu. Jadi nggak ada satupun orang yang sempurna. Untuk orang-orang tertentu mungkin senang juga punya atasan micromanage. Ada aja yang senang kan? Karena saya tuh enak deh, atasan saya itu pasti turun semuanya, Betul. diarahkan, clear, gitu ya. Tapi ada juga yang apa sih nih atasan saya tiap sebentar nanya udah sampai mana kerjaan. Ya sabar Pak, pokoknya nanti sore saya kasih gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita menghadapi atasan micromanage, apa yang harus kita lakukan? Gitu ya pertanyaannya. Harus paham juga atasan yang micromanage itu bisa jadi karena tidak betul-betul trust ke kita, belum benar-benar percaya ya sama kita, atau dia juga dapat pressure dari atasannya sehingga kayak ada rasa cemas gitu, aduh gimana ya kalau misalnya nggak sesuai gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu itu, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kalau saya melihat kalau kita punya atasan micromanage, yang pertama kita harus proaktif dulu. Satu langkah di depan, asik. Satu langkah di depan ya. Jadi kita tuh harus punya sense juga, punya sixth sense. Kira-kira atasan kita itu maunya apa ya gitu ya. Harus tahu maunya atasan apa. Supaya kalau bisa kita deliver sebelum diminta. Gimana caranya? Ya banyak ngobrol lah sama atasan. Jangan menghindar dari atasan. Kenali ya, maksudnya kita juga merewind peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan atasan kita supaya kita tahu sebenarnya atasan kita itu seleranya kayak apa sih sebenarnya gitu, supaya kita bisa satu langkah di depan. Gitu ya. Yang kedua, tadi pertama, yang kedua, jaga komunikasi. Terkadang atasan itu seperti pengen tahu aja sudah progresnya sampai di mana gitu kan. Artinya kita harus rajin update ke atasan kita bahwa progresnya sudah sampai di sini. Jangan tunggu ditanya. Kalau sekarang udah lebih keren, sebenarnya udah canggih, sudah banyak tools, dashboard di mana kita bisa sharing. Kita pakai Google G Suite, tinggal sharing aja. Atasan bisa lihat kok kita kerjakan apa. Pak ini ya gitu, ini progresnya seperti ini. Kalau Bapak mau lihat, boleh lihat file ini. Gampang kan? Ya. Nah, yang ketiga ada lagi. Samakan ekspektasinya. Tanya dengan jelas ekspektasinya apa. Jangan sampai kita ke kanan,
Atasan kita mintanya ke kiri, ya nggak nyambung, ekspektasinya nggak ketemu. Ketiga poinnya tadi ya. Iya. Tadi satu, proaktif. Proaktif, Yang kedua, komunikasi. komunikasi. Ketiga, Iya, samakan ekspektasi. Itu untuk bos micromanage. Jadi jangan dihindari ya. Atasan micromanage nggak apa-apa. Saya yakin semua tuh berpikirnya supaya yang baik untuk timnya. Ya. Tadi satu lagi Ardia bilang emosian ya. Iya, emosian Bu. Datang ke kantor ya, kita nggak bisa hindari ya. Kadang mungkin atasan kita di rumah habis diomelin sama istrinya gitu. Pernah terjadi. Datang ke kantor mukanya merengut gitu ya, apa-apa marah gitu ya. Terus gimana? Intinya kita nggak boleh baper, nggak usah terbawa emosi, cari tahu sebenarnya atasan kita tuh lagi marahnya sama siapa nih, sama kita atau sama orang lain. Kalau sama kita, cari tahu dulu kita salahnya apa, minta maaf kalau memang salah, perbaiki kesalahannya. Tapi kalau marahnya bukan sama kita, kenapa kita harus pusing? Ya udah, jangan masuk ke ruangannya kalau lagi emosi. Kenali juga moodnya. Kalau lagi uring-uringan jangan diganggu, tunggu reda dulu, ya nggak? Betul, Bu. Iya. Ya, karena kita pun kadang juga gitu ya, kalau kita lagi emosi ya bisa jadi Iya, nggak mau lebar-lebar ya. diganggu. Betul, Emang Pak. kita harus mengenali nih atasan kita ya maunya apa, apakah dia lagi moodnya bagus gitu ya. Iya, betul banget. Betul. Nah, tadi banyak banget ya teman-teman power semuanya. Kita Banyak. sudah bahas ya. Banyak insight dari Bu Christina ya, mulai dari tips untuk leader sampai tips untuk tim ya. Jadi semua orang ada nih dapat nih tips dari Bu Christina. Keren banget ya, Mas Bagus ya, Bu Chris ya. Ya. Tadi intinya sih balik lagi ya. Tadi 3 hal. Yang pertama kan tadi capek, Bu ya. Capek. Kita lihat dulu nih, sebenarnya kita capek kah? Atau mungkin stres? Atau mungkin burnout? Ya, kalau memang sudah di burnout, kita kenali dulu burnoutnya itu karena apa. Baru kita bisa menyelesaikan burnout itu. Ya, salah satunya tadi ya cari dengan hobi, Bu ya. Meningkatkan aktivitas kita yang berkaitan dengan hobi supaya dopamin kita naik ya, kadar kesenangan kita naik. Sehingga burnout-nya jadi turun gitu ya Ardia ya. Iya, sampai dengan tadi ya dealing dengan atasan. Betul. Tadi ya mulai dari hobi sampai gimana sih cara dealing dengan atasan kita gitu. Lengkap sekali ya Mas Ya. Bagus pembahasan kali ini ya. Dan sebenarnya ini nggak di konsep tapi memang sangat sesuai dengan apa yang ingin kita usung ya Bu, yang seperti tadi ya Bu ya. Salah satunya harus mau speak up gitu ya. Speak up ini bukan berarti hanya menyampaikan ide kan ya Bu ya, tapi termasuk mengklarifikasi berbagai informasi, mau proaktif kan seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin ini sudah sampai di akhir ya sesi kita ya. Oh sudah ya, nggak kerasa ya Mas Ya, nggak Bagus ya. kerasa nih ya, kurang lebih sudah 30 jam. Kita udah di sini 3 hari. Ya, 3 3 hari hari. ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir, bukan terakhir ya, pesan-pesan untuk Penutup. menutup podcast kita kali ini dari Bu Christina, Bu. Boleh bisa. Coba summary dari yang tadi kita bicarakan ya teman-teman ya. Jadi karena temanya adalah burnout gitu ya, kalau tadi saya ulang lagi kalimatnya, jangan buru-buru resign. Nyari kerja susah hari gini, Ya. jangan buru-buru resign. Ya, kenali dulu kamu sedang di kondisi yang mana. Kalau perlu istirahat, ambil cuti sehari 2 hari supaya bisa fresh lagi ya nggak apa-apa juga gitu ya Pak. Tolong Pak bilang ke atasan, aduh Bu, kalau boleh saya 1 hari 2 hari cuti, saya mau main sama anak saya misalnya yang udah punya berkeluarga nih, lagi mau liburan sekolah ya ceritanya gitu ya, atau tadi jalankan hobi gitu ya. Kemudian buat to-do list tadi ya, buat to-do list, buat skala prioritas, asah kompetensi, harus mau belajar juga, ikut training, mentoring, cari mentor yang menurut kita bisa membantu kita berkembang di perusahaan ini, bisa improve, bisa belajar banyak, bisa capai target, cari mentoring.
Setiap orang butuh mentor kok, setiap orang butuh coach untuk membantu improvement proses perkembangan karir di perjalanan karirnya gitu ya. Dan tadi teman-teman, kadang kita juga tidak bisa menghindari ada burnout yang disebabkan tadi lingkungan ya. Ya, ingat tadi. ya, ingat ya teman-teman gini. Kalau kita merasa burnout karena tadi resource di organisasi atau personal resource itu masih bisa diatasi. Tapi memang kalau burnoutnya sudah terkait dengan integritas, tidak sesuai dengan hati nurani, dengan value-value yang ada di dalam diri kita, nah itu jangan dipendam sendiri. Di Warm Finance kita punya banyak saluran ya. Kamu bisa ke HC Care, bisa ke whistleblower kalau memang mau diarahkan ke whistleblower gitu ya. Jadi ke speak up tadi ya, harus berani dan di HC Care maupun di whistleblower itu dipastikan identitas kita tuh akan aman gitu. Tapi jangan sampai terikut dengan kondisi yang melawan hati nurani atau integritas diri kita. Jangan gadaikan pekerjaanmu, jangan gadaikan karirmu dengan hal-hal yang di luar integritas. Kalau kamu burn out, kamu juga bisa ngobrol sama tim HC yang menurut kamu bisa dipercaya. Ingat, jangan gosip ke toksik, orang-orang toksik juga gitu ya, harus pilih-pilih juga. Karena jangan sampai nanti malah kita tuh tambah burn out. Iya, Betul. Ya, gitu. Oh, satu lagi, kita juga punya Psychology konsultan ya. Ya, kita ada konseling juga program ya, Konseling. teman-teman ya, Ya. konseling program. Ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Kadang kita pengen cerita, cuman pengen curhat, tapi nggak tahu ke siapa. Dan ada wadahnya sebenarnya bisa dimanfaatkan. Betul. Untuk mendaftar konseling program, teman-teman bisa chat aja ya, chat HC atau mungkin teman-teman di region bisa chat HCBU-nya, nanti diarahkan. Betul ya. Gampang. Karena kalau konseling ini bukan karyawan BOM ya, tapi ada praktisi atau ahlinya sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi bisa membantu dari rekan-rekan semuanya. Ya, dan balik lagi ya, saya mention sekali lagi ya, kalau memang lagi burnout jangan buru-buru resign. Ya, karena ketika kita nggak burnout sebenarnya ini meningkatkan produktivitas kita Ibu ya. Ya, secara tidak langsung. Oke, dari Adi ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi serius juga ya pesannya Bu Christina ya, jangan sampai menggadaikan integritas kita dengan apapun ya teman-teman. Ya, integritas tuh nomor satu. Betul Iya. sekali. Oke, baik teman-teman Polres semuanya, tidak terasa ya kita sudah melalui berbagai pertanyaan dan juga sudah ada share dari Bu Christina yang kalau istilah zaman now itu ilmunya full daging ya. Daging apa nih? Ya. Daging Wagyu. Ya, bukan cuma daging ayam, daging wagyu gitu ya. Luar Wagyu biasa. MB4. Nah, kami sampaikan terima kasih ya Bu Christina sekali lagi sudah bersedia untuk hadir di sesi podcast ini ya, Ardia dan rekan-rekan Powers. Semoga Menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi Betul. refleksi bagi kita semua ya, baik leaders maupun kamu yang mungkin lagi burnout. betul. Oke. Dan saya ada satu pesan juga yang beberapa pelatihan juga saya sampaikan akhir-akhir ini, karena kita sudah dapat ilmu, jangan cuma diterima aja. Ilmu hanya akan jadi ilmu kalau tidak diimplementasikan. Jadi jangan lupa ya, silahkan dari rekan-rekan untuk implementasikan. Oke, dan saya Bagus, kemudian Saya Ardia. serta Saya Christina. kami pamit dari sesi podcast ini. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Sampai jumpa Powers. Agile learning, never stop developing. Yeay.